Selamat pagi, pemirsa. Tidak bisa dipungkiri tingginya daya saing di dunia pekerjaan melahirkan mimpi baru melalui UMKM. Pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Medan agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Hasilnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam pengantar LKPJ tahun anggaran 2023 menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,67% atau bisa dibilang ini turun ya 0,22%. Kabar baik dan kabar yang menyenangkan di pagi ini. Saya Rini Aprianti, kita obrolin hal ini di Coffee Morning sambil ngopi-ngopi di lobby lounge Grand Mercure Hotel Medan bersama Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Rajudin ini juga akrab dipanggil Ustadz Rajudin ya. Iya, betul. Kadang saya manggilnya Ustadz, kadang manggilnya Bapak. Ya, Kita bicara mengenai UMKM ini. Iya. Dan kita juga berbicara mengenai pemerataan atau peningkatan ekonomi Kota Medan. Iya. Pengangguran turun 0,22% ya, Iya. Pak ya. Bener nggak sih ini kabar baik atau biasa aja? Ya, memang dari hasil survei lapangan memang begitu. Ini kita ucapkan terima kasih lah. Salah satu kinerja Pemkot Medan yang kita lihat udah menurunkan angka pengangguran. Oke. Targetnya sebenarnya berapa ya? Ya kalau bisa 0 kan pengangguran itu, tapi kan memang nggak serta-merta langsung 0 kan, secara bertahap pasti ya dilakukan penurunan lah berarti kan. Oke, berarti ini kabar baik ya. Iya. Pantesan kopi saya pagi ini manis, karena ternyata ada kabar baiknya. Nah, berdasarkan data DPRD Medan, itu berapa sih angka pengangguran di Kota Medan? Ya seperti yang disampaikan tadi ya, yang disebutkan tadi berapa itu? 8, 8, sekian persen itulah. Oke. Ya, jadi kan sudah terjadi penurunan selama kepemimpinan Pak Bobi Nasution sebagai wali kota. Dari tahun ke tahun kita temukan terus ada penurunan. Ini patut kita apresiasi lah. Patut kita apresiasi. Faktor apa sih yang menyebabkan pengangguran ini jadi untuk angkanya menurun ya? Menurun. Banyak faktor, diantaranya karena lapangan kerja secara bertahap itu mulai muncul. Baik lapangan kerja itu dibuat oleh pemerintah melalui UMKM atau mungkin lapangan kerja juga di tengah masyarakat juga tumbuh karena adanya investor yang datang ke Medan. Itu antara lain. Jadi ini juga bisa membuat ekonomi merata dan bahkan bisa meningkat ya, betul. Pak Rajudin ya. Iya. Dan usaha Pemkot Medan itu kan fokusnya di UMKM saja atau Betul. paling tidak sedikit banyak seperti yang dikatakan Wali Kota Medan ya, memang sedang fokus-fokusnya di UMKM seperti itu ya. Iya. Nah ini pasti sedikit banyak mendorong penurunan angka pengangguran. Nah, memangnya untuk kontribusi UMKM sendiri terhadap penurunan angka pengangguran ini seberapa besar sih? Seberapa efektif sih Pak? Kami kira sangat tinggi ya, karena kami dari DPRD Medan bersama Pemko juga sudah fokus ke UMKM, makanya kami anggarkan sejumlah anggaran agar para pelaku UMKM ini terus mengembangkan usahanya sehingga tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi mereka pribadi sebagai pelaku UMKM, tapi juga menerima ya, karena mereka juga memberikan pelatihan, memberikan tenaga kerja yang tadinya mungkin outletnya hanya satu tempat, sudah buka cabang, itu kan butuh karyawan. Nah, itu yang disupport oleh Pemko. Bahkan kita juga sudah anggarkan di DPRD Medan itu ada pelatihan UMKM sesuai dengan usahanya. Nah, dengan demikian tentu kita berharap pengangguran itu akan semakin menurun. Itu pelatihan UMKM door to door ke UMKM-nya atau UMKM-nya atau pelaku usahanya diundang ke? Ya, pelaku usahanya diundang di satu tempat melalui dinas tenaga kerja atau dinas terkait lainnya, diberikan pelatihan sesuai kemampuan mereka. Yang selama ini berlangsung itu mulai ada ternak ikan lele, atau ikan yang lain, ikan mas ya kan. Kemudian juga pertanian, kemudian juga kuliner. Nah, itu yang tumbuh subur di Medan. Dan itu diberikan tenaga ahli untuk mentraining para UMKM sehingga usaha mereka bisa
bisa hidup lah, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Selain itu, anak-anak ABG yang baru tamat SMA yang mungkin mereka mengambil jalan pintas bekerja, supaya mereka itu punya daya saing yang wajar untuk bisa diterima, mereka dibekali ilmu. Jadi di DPRD Medan juga kita sudah sahkan sejumlah anggaran melalui dinas terkait, melalui dinas tenaga kerja, itu ada pelatihan multimedia. Ya, ada pelatihan-pelatihan yang lain sehingga mereka ketika ada peluang di luar sana itu menerima, mereka bisa ikut bersaing. Dan selama ini mereka bisa diterima bekerja di tempat-tempat yang dibutuhkan itu. Oke, apalagi masih jadi hangat perbincangan mengenai UKT yang naik, dia tamat SMA, udah deh buka usaha aja begitu ya Pak ya. Betul. Dan itu juga disupport oleh Pemko Medan. Betul ya. Jadi yang menarik yang baru-baru ini ada tadinya dia guru honor di sebuah SD di Medan. Ternyata mungkin setelah dia timbang-timbang nampaknya lebih baik saya buka usaha sendiri. Dia buka kuliner itu dimsum. Ternyata omsetnya itu per hari itu jutaan. Sehingga dia bisa punya penghasilan per bulan antara 18 sampai 30 juta. Akhirnya dia beralih usahanya. Dan itu berarti pihak Pemko Medan sendiri memang menggandeng mitra UMKM atau pelaku usaha UMKM yang sudah ada usahanya atau yang belum sama sekali juga bisa? Dua-duanya ditampung. Yang sudah ada usaha itu diberikan support. Mana tahu nih nampaknya dari setelah kita teliti nih, oh ini nampaknya manajemennya kurang bagus, diberikan training nanti. Atau mungkin ini pengelolaannya belum matang, diberikan training. Kemudian yang belum pernah punya, diberikan pelatihan supaya mereka punya munculnya kemana gitu. Mereka maunya usaha apa, baru diberikan pelatihan. Sehingga mereka bisa buka usaha sendiri dan mandiri. Tapi kan Pak, kalau mau buka usaha itu kan pasti perlu modal, dan kalau mau mengajukan pinjaman katakanlah seperti itu kan juga harus ada agunannya Pak kan. Nah, Pemko Medan itu mengarah ke sana juga nggak untuk supportnya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak ya. Ini kita juga coba melihat bagaimana UMKM juga bisa go internasional, nggak hanya go nasional yang dari Sumut gitu ya Pak, tapi juga go internasional. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan Coffee Morning. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Rajudin Sagala mengenai UMKM dan pemerataan ekonomi atau peningkatan ekonomi di Kota Medan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Aqua Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Sukses PON butuh peran kita semua. Apapun yang kau bisa, mainkan. Bersatu kita juara. Kita masih berbincang sambil ngopi di lobby lounge Grand Mercure Hotel Medan. Tentunya di Coffee Morning. Masih bersama saya Rini Aprianti dan juga Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai UMKM dan peningkatan atau pemerataan, bahkan peningkatan ya. UMKM dan peningkatan ekonomi Kota Medan. Tadi berbicara mengenai UMKM, kita juga berbicara mengenai usaha ya Pak ya. Dan usaha itu pasti perlu kepastian hukum. Nah, ini juga di cover oleh pemerintah Kota Medan tentunya. Iya, tentu. Dan kami dalam beberapa waktu yang lalu sudah menggodok suatu peraturan daerah yang disebut dengan Perda. Ini sedang kami godok, mungkin dalam waktu dekat sudah akan kami sahkan bersama Pemko Medan.
Kalau dari sebelumnya ada nggak sih anggaran untuk pembinaan UMKM atau Ada. segala hal berkaitan Ada, ini dengan- udah tahun ketiga ini Mm-mm. kita sisihkan anggaran untuk pembinaan UMKM. Besarannya Bapak tahu? Miliaran juga. Miliarannya. Iya. Soalnya saya nanya ke Bapak kan Bapak banggar. Iya. Jadi lebih enak kalau ngomongin soal angka sama Iya. Bapak. Jadi dan UMKM ini kan nggak cuma usahanya Pak. Iya. Oke, kepastian hukum udah dapet nih gitu Iya. kan. Kita udah disupport oleh pemerintah Kota Medan, oleh DPRD Kota Medan. Tapi untuk SDM Pak, Iya. SDM-nya apakah juga disupport atau menjadi fokus juga oleh Pemko Medan dan DPRD Medan? Ya tentu, makanya selain dana yang kita gelontorkan untuk meningkatkan usaha UMKM melalui penyediaan peralatan yang dibutuhkan, juga SDM-nya kita berikan pelatihan. Jadi itu setiap tahun kami anggarkan sejumlah uang di Dinas Tenaga Kerja untuk melatih para UMKM ini sehingga mereka itu semakin mahir mengelola UMKM-nya, semakin semakin banyak mereka mendapatkan ilmu, tentu mereka akan semakin luas untuk mengembangkan usaha. Dan itu tidak hanya si pelaku usaha ya, Iya. SDM calon Betul. yang akan direkrut untuk sebagai karyawan. Bahkan yang katanya. mungkin mau rencana buka usaha, dia belum punya kemampuan, itu kita rekrut. Makanya ada dibuka pendaftaran itu di tingkat remaja, ada remaja masjid, ada Karang Taruna. Itu disampaikan yang merasa dia punya niat untuk buka usaha UMKM, diberikan pelatihan. Setelah nanti dilatih, dia sudah mampu, baru diberikan peralatan sehingga dia nanti bisa membuka usahanya dengan keahlian yang sudah diberikan melalui dinas terkait. Oke, kalau kita sudah punya anggaran nih Pak, sudah punya dana atau sudah berjalan lah usaha, kayaknya lebih gampang mungkin ya. Ada Iya. yang terlihat gitu Iya. kan oleh dinas tadi bagian dinas Tenaga kerja itu untuk SDM-nya, tapi Iya. untuk usahanya ke UMKM, koperasi. Iya. Kalau yang baru mau nih, Iya. itu kemana ya? Ke dinas apa? Ke dinas tenaga kerja. Tenaga kerja. Iya, berarti Saya dia kan saya belum mau punya buka usaha keahlian nih. Ya, belum punya keahlian. Kira-kira Oh. nanti dia saya mau servis handphone. Nah, berarti nanti dia daftar di dinas tenaga kerja, diberikan pelatihan. Setelah dapat sertifikat, dia udah ahli, baru dia boleh nanti buka usaha. Nah, nanti tempatnya di mana, strategis dia nggak punya peralatan, misalkan, itu baru nanti dia juga ke Pemko akan diberikan peralatan agar usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti sebenarnya pemerintah Kota Medan ini lebih aware ya sebenarnya ya. Banyak sektor-sektor yang juga jadi perhatian. Tentunya nggak hanya UMKM, Mbak. Iya, tentu. Selain UMKM, sektor. Oke, di UMKM-nya sendiri, sektor apa yang paling banyak menyumbang pendapatan ekonomi untuk Kota Medan, katakanlah seperti itu? Kuliner. Jadi, kuliner. Dari sisi kuliner. Ya. Oh iyalah ya, Medan itu kan apa sih makanan yang Ya, di Medan kan banyak ciri khas makanan yang tidak ditemukan di daerah lain. semua ya? Iya, Di Medan itu enak dan enak sekali, Pak. betul. Iya. Nggak ada yang nggak enak Iya. bahwasanya. Jadi kalau orang udah ke Medan, merasakan makanan Medan, ingin datang lagi ke Medan karena memang makanannya itu memang sulit ditemukan di tempat lain. Oke. Contoh soto Medan, Mm-mm. nah itu khas itu. Mm-mm. Kitchen of Asia kalau gitu berhasil dong ya. Iya, tentu. Alhamdulillah. Tapi selain kayaknya memang harus dari sektor-sektor tertentu yang bisa mendapat atau meningkatkan PAD Kota Medan ya, atau Iya. peningkatan ekonomi Kota Medan juga, karena untuk wisata kayaknya bukan kita ya dong Pak ya. Iya. Medan itu kan kota untuk bisnis gitu kan, Iya. untuk pendidikan oke gitu. Jadi selain UMKM apalagi yang jadi perhatian Pemko Medan? Ya, banyak sebenarnya sebagai kota wisata. Juga Medan termasuk. Karena kan Tapi wisatanya nggak di Medan Pak, wisata kita di Deli Serdang. ya ada juga di Medan seperti kebun binatang, kemudian masjid raya itu kan udah sebelum merdeka sudah ada. Kemudian Masjid Oh Osmani. iya, religi seperti itu ya. Karena Medan ini dikenal dengan kota Melayu awalnya, itu ada di Medan Utara. Itu juga menjadi
tujuan para wisata yang mereka ketika datang ke Medan harus foto di sana. Iya. Itulah bukti mereka sudah tiba di Medan. Nah, itu sering kita temukan. Iya, Maka itu yang lupa harus saya. dibenahi oleh Pemko supaya daya tariknya itu lebih banyak untuk bisa berkunjung ke Medan. Kalau untuk penempatan UMKM sendiri, ada nggak sih misalnya kayak kecamatan mana yang penempatan UMKM-nya harus lebih diperbanyak mengingat pangsa pasarnya juga lebih luas atau Ada lebih di banyak? Medan Barat, itu di Kesawan. Di Kesawan, Medan Iya, Barat ya? Iya, betul. Iya juga ya Pak ya? Nah, itu udah hidup tuh. Bahkan sekarang Angkringannya juga ada ya? terkesan hampir 24 jam itu. Waduh. Udah tengah malam dia baru bubar. Karena saking banyaknya orang berkunjung dan itu ada makanan khas juga yang disediakan di sana. Oke. Ya, saya bukan anak malam sih Pak, jadi Iya. agak takut keluar malam. Iya. Tapi ini menarik juga, kalau memang Medan yang dikenal adalah wisata kuliner dan juga tentunya Pak Wali juga sedang menerapkan untuk wisata kesehatan ya, Iya. wisata medikal ya, Betul. medis. Oke. Iya. Nah selain perda, UMKM itu juga butuh didukung peluang pasar, Iya. go nasional, go internasional. Ini apa aja kira-kira konsepnya yang sudah dipersiapkan dari Pemko Medan dan digodok bersama DPRD Kota Medan? Ya memang bertahap ya. Pertama memang tadi dari sisi kulinernya, yang kedua dari sisi wisata, yang ketiga dari sisi ya kenyamanan kota lah. Makanya kita buat Kota Medan ini sebagai tidak hanya sekedar nyaman dilalui tapi juga religius. Itu yang kita terapkan bersama Pemko sehingga ketika orang datang ke Medan itu ingin datang kembali gitu. Itu yang kita tonjolkan. Apa yang tidak ada di luar kita buat ada di Medan. Sehingga daya tariknya datang ke Medan itu tidak hanya sekali, kalau bisa berkali-kali gitu. Iya, iya. Ya, itu antara lain. Pokoknya kalau ke Medan harus coba wisata kuliner. Iya. Karena memang nggak ada yang nggak enak di Medan. Yang ada enak dan enak sekali. Gitu ya Pak ya? Betul. Kita masih akan bahas lagi nih mengenai, kalau tadi mungkin kita lebih mengenai UMKM-nya, dan kita coba melihat sektor-sektor mana lagi ya Pak, yang bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi Kota Medan. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Aquan Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Sukses PON butuh peran kita semua. Apapun yang kau bisa, mainkan. Bersatu kita juara. Kita masih berbincang sambil ngopi tentunya di Coffee Morning di Lobby Lounge Grand Mercure Hotel Medan. Masih bersama Pak Rajudin Sagala, SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, dan obrolan kita masih mengenai UMKM dan pemerataan ekonomi Kota Medan. Kayaknya belum merata ya Pak? Ya, sedang berupaya lah ke arah sana. Kalau kita tidak bisa menutup mata, memang banyak PR kalau untuk urusan ekonomi ya. Betul. Ya. PR Kota Medan. Kalau kita ke arah Belawan itu Medan Utara ya. Iya. Itu juga UKM kayaknya kurang ya di situ ya. Iya, masih ya, agak minim lah. Lebih Perlu ke perhatian sektor serius industri memang. di situ Betul, ya. Iya. Ini daerah Kim. Ya benar. Iya. Nah kita coba melihat ini tentunya SDM-nya kalau begitu untuk peningkatan ekonomi mereka lebih ke arah mana? Kalau bukan UMKM Pak? Ya mungkin hasil laut ya, karena di sana tuh banyak ikan, banyak kepiting, banyak udang. Selain dikirim keluar, juga akan ditumbuh kembangkan agar rumah-rumah makan itu bisa menyajikan itu. Dan nanti ciri khasnya memang asli laut Medan Utara. Oke, memang lebih beratnya ke laut ya, Ya, Pak ya. ditambah dengan ada namanya rumput laut itu yang diolah sudah jadi dimsum. Nah, itu juga ciri khasnya.
Ya itu enak tuh Pak. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ekonomi, pemerataan ekonomi untuk tentunya ujung-ujungnya adalah pengentasan kemiskinan ya Pak. Iya. Dan memang kita tidak bisa menutup mata juga di pinggiran Kota Medan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul. Nah, upaya pemerintah Kota Medan seperti apa? Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi ya, kalau kami bersama Pemko tentu selalu menyisihkan sejumlah anggaran agar Medan Utara itu memang dari perhatian khusus. Nah, di sana bukan hanya sekedar lapangan kerja itu minim, ditambah lagi memang kita temukan daerah kumuh. Agar itu tidak terus berlanjut, tentu ya lapangan kerja harus diciptakan seluas-luasnya. Maka diberikanlah perhatian khusus dengan memberikan training-training agar mereka bisa mandiri membuka usaha sesuai kemampuan mereka. Iya. Itu yang selama ini sudah kita lakukan bersama Pemko Medan. Lebih banyak pelatihan di mana Pak? Di kuliner? Kuliner. Lebih banyak di kuliner ya? Betul. Ini juga pas untuk program pemerintah Kota Medan ya, Region of Asia. Saya lihat juga di mana-mana untuk program-program event-event itu pasti melibatkan UMKM. Iya, betul. Bahkan salah satu terobosan Pak Wali Kota Muhammad Bobi Apip Nasution itu kami lihat bagian UMKM itu setiap ada event-event baik event lokal maupun sampai melibatkan se-provinsi Sumatera Utara bahkan nasional, itu selalu mengundang pelaku UMKM ini ikut terlibat. Itu artinya peran wali kota itu sangat tinggi mempromosikan pegiat UMKM ini di tingkat lokal bahkan sampai tingkat dunia. Nah, itu dia tadi. Kita kan mau ngomongin soal UMKM nasional, go nasional dan go internasional. Persiapan apa aja sih yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa go nasional dan go internasional. Kemudian peran dari pemerintah Kota Medan kita juga mau tahu nih kan seperti itu. Jadi kalau begitu apa nih? Seperti apa supporting dari Pemko Medan untuk mereka yang pengen go nasional dan go internasional? Ya, selain tadi yang saya sampaikan di awal, mereka diberikan pelatihan yang harus mahir mereka mengelola usaha, juga diberikan alat. Ya, usahanya apa, alat apa yang mereka butuhkan, itu kami bersama Pemko dan DPRD Medan itu mensahkan sejumlah anggaran agar jangan mereka nanti secara keilmuan mereka sudah menguasai tempat strategis tapi mungkin peralatan nggak ada, maka kita sisihkan anggarannya supaya mereka tetap mampu menjalankan dan mengelola usahanya secara baik. Kemudian peran Pemko juga mempromosikan. Nah, sekarang kan sudah era digital ya kan, sudah diajari mereka membuat website sehingga mereka bisa promosi lewat media sosial. Nah, itu yang selama ini tak kita duga ternyata pegiat UMKM ini dapat orderan tidak hanya tingkat Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan juga antar provinsi, bahkan juga dari luar negeri. Nah, ini sudah ada peningkatan signifikan. Ini saya kira ini cukup bagus ya, sehingga lapangan kerja pun semakin terbuka lebar dan mereka pun sudah mengelola usahanya bisa semakin berjaya dan tentu saja mereka punya penghasilan yang memadai itu. Oke. Seingat saya Pak, Pemko Medan itu kan punya katalog ya? Iya. Katanya banyak isi UMKM, produk-produk UMKM. Bahkan sudah menjadi prioritas Pak Wali ya, ketika ada event-event khusus, baik sifatnya kecil, apalagi menengah dan besar, itu diprioritaskan para pegiat UMKM yang memang sudah masuk dalam buku e-katalog. Bahkan kami pun sidang di paripurna di DPRD Medan itu, kue kotak yang dihidangkan itu sudah dari para pelaku UMKM. Iya. Termasuk baju seragam yang katanya juga dari UMKM ya. Betul. Terus yang baju adat gitu kan ya. Iya. Kan Pemko Medan itu berinovasi dengan setiap hari apa baju adat, setiap hari apa baju casual. Casualnya tapi juga harus produk UMKM. Betul, gitu ya. Iya. Kan nggak mungkin casual pakai baju dari luar negeri gitu kan. Ya itulah salah satu cara Pemko untuk menghidupkan pegiat UMKM yang mereka selama ini usahanya sudah berjalan. Jadi mereka merasa termotivasi dan juga terbantu karena usaha mereka ikut termanfaatkan dan terpromosikan. Jadi Pak Rajudin, untuk masing-masing kecamatan Kota Medan sendiri itu juga untuk
pelatihan dan segala macam yang merupakan pemerataan ekonomi Kota Medan itu beda-beda ya. Misal kayak Medan Kota Ya, ini lebih betul. fokusnya ke kelautan ya Medan Kota. Enggak, itu Medan Utara. Medan Utara kelautan. Iya, Medan hasil laut. kuliner itu ke Medan Barat seperti itu. Iya, di Kesawan. Sawan. Iya. Jadi memang banyak memang ada peruntukan-peruntukan Betul, dari masing-masing kecamatan seperti Iya, itu ya. betul. Jadi diusahakan masing-masing kecamatan itu berbeda. Sehingga mereka ketika tamu nanti datang ke Medan nggak habis-habisnya. Oh, di Medan Barat ini ciri khasnya. Medan Utara ini ciri khasnya. Medan yang lain ini ciri khasnya. Jadi diciptakan oleh Pak Wali bersama dinas terkait seperti itu supaya ketika orang datang ingin datang lagi gitu. Kenapa pilihannya cukup banyak? Cukup banget. Iya. Iya, jadi memang lebih beragam. Betul. Tapi sebenarnya terakhir ini apa sih harapan Bapak? Apalagi yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Medan selain The Kitchen of Asia yang memang kita gaung-gaungkan dan kita banggakan untuk warga dari luar negeri gitu ya. Iya. Nah, apa nih yang bisa dikatakan masih jadi PR, masih jadi tugas, masih harus lebih ditingkatkan dalam pemerataan, bahkan peningkatan ekonomi Kota Medan? Pertama mungkin dari sisi SDM ya, karena masih banyak juga kita temukan warga Medan, terutama anak muda yang belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, mereka nggak punya keahlian. Mungkin anggarannya nanti kami upayakan untuk ditambahkan sehingga mereka yang siap bekerja tapi nggak punya kemampuan, maka dana training pelatihan itu ditingkatkan. Yang kedua, sosialisasi. Dan yang ketiga, mungkin kalau selama ini yang diberikan Pemko melalui DPRD bersama tim anggaran itu hanya bentuknya alat, kalau bisa ke depan tuh ada dalam bentuk uang sebagai modal usaha awal dan dikontrol oleh pihak terkait supaya uang yang digelontorkan untuk membantu UMKM ini betul-betul dijalankan secara baik sesuai keahlian yang sudah diberikan melalui dinas terkait. Benar. Kemudian yang berikutnya publikasi. Iya. Ya, lewat media sosial, baik yang bersangkutan juga diberikan pelatihan, kemudian juga Pemko melalui dinas Kominfo. Nah, sehingga tidak hanya yang bersangkutan yang mempromosikan usahanya, tapi juga pemerintah melalui dinas terkait. Sehingga kerjasama ini berjalan baik, saya yakin ya pegiat UMKM akan semakin gesit menjalankan usahanya, pengangguran semakin menurun, lapangan kerja semakin banyak, tentu PAD juga akan semakin meningkat karena nanti masyarakat luar Medan akan semakin banyak yang datang ke Medan untuk berwisata. Ya, wisata kuliner, Iya. wisata religi, Betul. wisata kesehatan, Iya. medis gitu ya. Semuanya bisa dilakukan di Betul. Medan. Walaupun kita nggak punya pantai, kalau pantai itu harus ke provinsi sebelah, tapi Iya. di sini kita bisa semuanya. Betul. Dekat juga sih, Pak ya. Iya, betul. Harapannya seperti itu, semoga dengan banyaknya pelatihan, banyaknya terbuka peluang untuk usaha melalui MKM. Iya. Kita nggak mau kan, Pak? Ini kemarin saya dapat informasi yang kita baca itu angka pengangguran generasi milenial itu tinggi, Iya. nggak mau kerja, maunya di rumah aja. Waduh, kita jangan sampai seperti itu. Iya. Anak-anak Medan harus rajin, Iya. harus punya Kemampuan untuk mandiri. kemampuan untuk mandiri. Iya, Makanya jadi kita ke Dinas Tenaga Kerja ya Pak ya, kalau mau Iya. dapat informasi seperti itu ya Pak ya, Betul. peluang-peluang usaha dan Iya. juga kesempatan untuk bekerja ya Pak ya. Termasuk dinas koperasi. Koperasi juga. Oke, terima kasih Ya, Pak baik. Rajudin. Sama-sama. Saya habis ini juga pengen ke Dinas Koperasi kayaknya, Iya, atau iya. Dinas Tenaga Kerja deh. Iya, iya. Baik pemirsa, demikian Coffee Morning bersama Bapak Haji Rajudin Sagala, SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Kita tadi sudah ngobrol mengenai UMKM dan peningkatan ekonomi Kota Medan. Hope so full ya, kita berharap banyak sekali peningkatan ekonomi di Kota Medan. Jangan hanya pemerataan, kalau bisa semua meningkat dari ujung sampai ujung, dari hulu ke hilir. Ya. Nantikan Coffee Morning hanya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Saya Rini Aprianti, selamat pagi. Yuk Pak, Iya. disambil sip. lagi. Terima kasih, ya. Aduh, terima kasih sekali loh. Kita udah ngobrol.